Oke, lagi kita bikin lagi ini yang milis kemarin udah 5, sudah yang simpel-simpel. Ini sekarang mau bahas ini nih yang apa ini namanya, pakai selenium ini ya. Pakai selenium ini harus pakai selenium. Iya, ada contoh apa nih? Oh, oke, ini contoh websitenya. Ini contoh websitenya, bisa saya coba buka dulu ya. Nah, jadi kalau website seperti ini nih, karena dia dinamis nih sepertinya nih. Ini kan dia kan dinamis ini. Ini pasti kalau di ekstrak langsung di web scraping pakai Power Query nggak bisa, karena Power Query itu masih masih pakai yang websitenya statis gitu ya. Nah, ini saya mau bahas tentang si Seleniumnya aja. Web scrapingnya pakai Selenium gitu ya. Selenium basic yang untuk VBA. Nah, kita pakai Excel. Tempat saya komputernya OS-nya 64 bit, Office-nya 64 bit, jadi saya butuh Selenium-nya yang 64 bit juga nanti. Nah, jadi disesuaikan dengan Office-nya 32 ya, nanti makanya yang 32 ya. Jadi yang jelas seperti web scraping seperti ini nih, biasanya Selenium itu ya umumnya dipakai di Python gitu ya. Kalau ya hari-hariannya kalau saya pakai Selenium ya di Python biasanya. Java sih hanya beberapa aja sih ya. Kalau yang di yang lainnya mungkin juga ada sih, seperti di apa ya, Ruby mungkin ya, Ruby, Kotlin gitu ya. C Sharp juga ya. Kalau untuk yang di C++ itu nanti pakai yang pihak ketiga seperti di Selenium Basic. Untuk VBA ini juga pakai pihak ketiga. Jadi ada yang bikinin web drivernya apa, WebKit-nya untuk si Selenium-nya supaya bisa dipakai di sana gitu ya. Oke, jadi Selenium itu dia nanti engine-nya yang untuk menjalankan si web driver-nya ya, tergantung browsernya. Nah, kalau browsernya sendiri nanti web driver-nya kita cari yang dipakai apa. Kalau saya pakai Chrome berarti nyarinya di Chrome gitu ya. Itu yang mau kita bahas tentang si Selenium. Ini contoh website yang ada di kasus milisnya dari Kemenq nih. Kemenq, oke lah. Ini data terbuka, jadi nama NPWP dan ini kayaknya juga umum, ini boleh dilihat ini ya. Nah, jadi kita mulai saja tentang si Seleniumnya ya, nanti websitenya ini biarkan buka saja. Ini bisa saya tutup deh. Oke, yang pertama itu kita harus download si Seleniumnya. Ini Selenium Basic namanya, gitu. Nah, versi yang terakhir memang 209 itu. Jadi paling gampang itu lihatnya Selenium Basic ini aja. Ini dibuka misalnya. Jadi biasanya dia ada di GitHub begini. Ini diartikan ya. Jadi, nah seperti gini kan. Nanti kan ada bagian apa, release page-nya misalnya. Gitu. Ini kan ada nih 209. Ini ada Selenium Basic-nya. Ini yang kita download ini. Kita download begitu. Misal saya buatkan di sini deh satu folder baru, Selenium installer gitu ya. Oke, saya simpan di sana gitu. Kemudian karena saya pakai Chrome berarti saya butuh yang namanya web drivernya Chrome. Nah, kita kayak Mozilla nanti tulisnya juga begitu, web driver gitu ya. Jadi Chrome web driver gitu, Mozilla web driver gitu. Nanti kan dia kan ada jalurnya. Oke. Nah, ini Chrome drivernya. Saya buka deh. Dari Chrome-nya sendiri ya, dari Chromium org-nya ya. Harus yang asli-aslinya begini aja. Di sini kita ke download gitu. Dia ada version selection. Version selectionnya ini apa ya? Mungkin ya. Diklik, nah ini. Jadi kalau dari sini tadi kan ada for version 115 newer. Nah, kita tahu versinya dari sini. Di sini ada help about-nya. Saya pakai 12206 gitu ya. Jadi kan pasti saya harus buka ID ya. Klik gitu. Nah, itu dibuka di situ. Ini yang stable aja, stable di 12206. Nah, ini berarti saya pakai ini. Klik itu, nanti di dalam sini cari yang Chrome driver, bukan yang Chrome atau Chrome headless shell-nya ya, yang Chrome drivernya. Saya pakai Windows 64 bit gitu kan. Excel-nya juga 64 bit, berarti saya pakai yang
apa bit ini, zip ini gitu ya. Di sini ada linknya tuh, ini tinggal diklik kanan, terus nanti kita bisa go to page, dia akan download, kita masukkan ke Selenium, nah itu ada di situ, gitu. Udah jadi deh. Sekarang ini saya tutup dulu ya. Sudah saya download tadi, ini juga sudah saya download, ini saya download, ini oke, ini contohnya nanti. Sekarang kita ke sana. Ke foldernya download tadi ada di Selenium installer. Nah, ini nanti tinggal dijalankan. Klik kanan, run as admin, terus install saja. Install mengikuti yang ada di situ gitu ya. Ini kalau di run as admin, lah biasanya begini. Klik run as admin, dia akan gitu. Nah, di sini ada next-nya, nanti tinggal accept, next, gitu. Ini semuanya dicentang saja, gitu ya. Terus dia akan mulai installnya ke dalam sana, gitu ya. Nah, saya udah punya itu, tinggal diinstal, nanti dia akan install tuh. Foldernya nggak usah diganti-ganti. Oke, berikut. Nah, setelah itu tadi diinstal, kita tahu lokasinya. Lokasinya itu ya, tadi katanya di anunya itu ada di program file Selenium Basic. Ini sudah saya install nih di sini nih. Nah, ini dia. Gitu, nih ada di sini, ya kan? Dia sudah ada Chrome driver di sana, tapi versinya yang lama. Karena dia versi yang lama, masih untuk versi di bawahnya 1.22 gitu ya. Maka saya harus ini mengekstrak ini nih. Saya ekstrak dulu untuk dapat Chrome driver yang 1.22-nya, ekstrak tuh. Ini karena saya pakai Google Chrome ya. Nah, ini ada Chrome driver satu file ini, kita copy, pastikan ke sana tadi, ke lokasinya si Selenium Basic tadi. Dan pasti di sini, cerak replace gitu. Ini replace file destination gitu ya. Nah, itu sudah jadi. Jadi sekarang si Seleniumnya sudah ada di sana, dia sudah oke, udah siap dipakai. Yang di sini Selenium driver ini sudah bisa dihapus atau di zip atau di apa, disimpan, mau di ya monggo, harus bebas lah. Oke. Sekarang kalau sudah ada di sana, kita akan ini saya hapus saja ya. Ini saya hapus. Oke. Ini kita akan buka ke Excel-nya. Nah, ini Excel karena ini Selenium Basic ini pakai VBA, pasti harus saya save as jadi makro gitu. Gitu dulu. Yang penting saya taruh di mana ya? Sudahlah di atas, tadi aja di Excel dah. Wah, filenya banyak ya. Jadi bingung ya. Nah, di dalam address ini aja deh. Saya web scrap gitu ya. .xlsm. Wah, ini harus saya pilih. Ini harus yang XLSM. Itu ya, boleh pakai XLSP, tapi paling nyaman tuh XLSM sebenarnya. Resikonya kecil, walaupun mungkin lebih cepat di XLSP sekarang mah dia selisihnya dikit-dikit. Ya, ini web scrapnya. Ini saya simpan dulu gitu. Karena dia harus ada makronya nanti. Oke, ini bagian ini urusannya belakangan. Itu untuk nampilin nanti dah buat contoh-contoh ya. Biasanya supaya nggak bingung, saya hilangin gridnya deh. Gitu. Ini kita nganu nih ke ke VBA-nya, ke Visual Basic Editor-nya ya, di developer. Ini kalau belum ada kan lewat file option kemarin ya. File option nanti ada customize driven, nah itu dicentang aja, developernya keluar tuh. Nah, sekarang kita masuk ke Visual Basic. Nah, ini Visual Basic-nya kan, kita butuh satu modul. General modul begini, oke? Nah, di sini nih kita sudah bisa bikin satu blok dulu, public sub, satu blok sub prosedur. Kita misalnya tadi apa, web scrap gitu, apa tadi, Kemenq gitu ya, web scrap, Kemenq atau apalah gitulah, udah gitu ya. Ini
Sekarang kita mau pakai si yang namanya Selenium tadi. Kalau pakai Selenium, kita sudah install tadi si barang-barang tadi. Nanti kita pasti punya reference di sini. Biasanya kalau saya bisa on the fly, saya akan on the fly. Tapi ini juga bisa on the fly untuk jadi tidak usah langsung mengambil reference seperti ini. Tapi karena ini untuk Selenium itu biasanya saya lebih suka nggak on the fly ya. Jadi lebih lebih nyaman untuk tidak on the fly. Mana tadi S-nya? Ini Selenium. Aduh, kebanyakan nih. Nah, ini Selenium Type Library. Udah satu ini aja. Yang lain-lainnya nggak ada tuh. Udah. Ini di oke ini ya di Selenium Type ini ada TLB-nya, ada posisinya di sana gitu kan. Gitu. Udah ini di oke saja. Gitu deh. Jadi nanti kalau di reference kita buka lagi dia sudah tercentang nih. Gitu. Oke ya. Nah, sampai situ. Sekarang secara umum robotnya yang untuk WebDriver itu biasanya pakai variabel namanya bot. Ada yang pakai web, ada yang pakai apa, monggo itu bebas. Kita buatkan dulu satu variabel dim bot. Ini berarti browsernya ya. Bot itu akan jadi browsernya. WebDriver gitu. Gitu ya. Wah, saya jarang-jarang tuh bikin video scripting program kayak gini nih, entah Python, entah C, entah Java, entah VBA gitu, jarang ya. Ini buat sekali-sekali lah, nanti tidak dikiranya saya nggak bisa programming lagi, wah, repot ya. Nah, ini bot driver gitu ya. Kita langsung set bot dengan new web driver gitu. Ini kalau sampai sini nih ini baru ngeblok variabelnya, yang ini baru inisialisasi bahwa si objek web drivernya si bot ini adalah sebagai objek web drivernya sudah mulai terbentuk. Jadi ini baru ngeblok bahwa nanti akan ada loh si di memori sana. Nah, ini udah pastikan bahwa itu sekarang dibikinin dari semua kelasnya si web driver, udah jadi barangnya di sana satu gitu ya. Oke. Ini kalau di run ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, ini juga kebiasaan. Kalau ini barang-barang yang kira-kiranya itu tuh kita butuhnya tidak selama masa program ini berjalan, maka selalu dibuatkan variabelnya di dalam satu prosedur, skopnya biar di prosedur aja. Contohnya seperti ini. Kalau saya pakai WebDriver nanti buka Chrome itu, Chrome-nya kan saya nggak mau dia terbuka terus, ya kan? Nah, jadi nanti kalau si prosedur ini sudah selesai dikerjakan, ya Chrome-nya yang tadi saya buka akan langsung ditutup sama dia, gitu ya. Ceritanya gitu. Jadi kita itu bisa membuat satu proses nanti yang dia bisa buka banyak Chrome di sini gitu ya, atau banyak tabnya, banyak windownya dan segala macamnya, dan banyak botnya. Jadi kita bisa melakukannya paralel banyak banget, itu bisa dalam satu komputer, entah lewat instansi Excel yang lain atau apa gitu ya, buat VB script gitu ya. Atur aja deh. Ini contohnya begitu, oke? Gitu. Sekarang biasanya tuh untuk manggil cukup begini biasanya nih. Saya sebutkan bot start. Itu kan ada pilihannya nanti sana. Saya pakainya Chrome ya. Tadi mesinnya kan Chrome. Nah, di sini ada URL-nya. URL-nya kita ambilin yang ini. Gitu. Taruh di situ. Nah, gitu dulu. Ini kalau saya jalankan langsung, dia akan langsung nutup karena ini kan langsung selesai. Nih contoh. Ini dia yang buka tuh langsung nutup kan. Ya karena ini di script VBA saya bisa pakai stop lah di sini ya. Ini stop ini. Nanti kan terus dia diam dulu di stop ini. Nah, kita bisa sempat melihat ini loh udah dibukain. Ya kan, ini baru di start doang nih, start untuk manggil yang tadi itu, gitu ya. Belum keluar apa-apa tuh, ya kan? Belum keluar apa-apa. Oke. Ini supaya tahu step by stepnya konsep awalnya. Nih saya jalanin.
Nah, kemudian yang di sini biasanya itu pakai get. Ini ambil semuanya, gitu ya. Segera di load, gitulah gampangnya. Ini saya running lagi. Sekarang dia udah mulai manggil nih. Stop di situ. Nah, ini saya udah manggil, gitu ya. Jadi satu paket awalan tuh pasti begitu tulisannya, gitu ya. Nah, kadang-kala ada website yang ini butuh waktu untuk dia loading. Nah, untuk loading ini saya offkan lagi, saya lanjutkan lagi. Maka kita bisa menyiapkan wait-nya. Ya, saya lebih suka pakai wait daripada harus ngeset yang kecuali nanti dalam proses di dalamnya ya. Untuk buka awal gini misalnya saya kasih 500 milisecond, 500 kayaknya kebanyakan biasanya. Ya kita anggap aja websitenya rada lama lah ya. Ya 200 lah. 200 milisecond lah biasanya. Oke, nah seperti ini. Ini hanya untuk memastikan apakah ini harus enggak sih gitu ya. Enggak harus begitu juga gitu ya. Udah nih. Gitu. Udah jadi gitu ya. Oke, itu satu, itu caranya manggil. Sekarang kita bisa menghilangkan, dia akan kerja di belakang untuk beberapa, maaf ya, ini untuk beberapa site, bisa jadi kita memproses dia di belakang layar, tidak tampak di depan, background, proses gitu, itu bisa bekerja. Tapi beberapa tidak bisa, tidak memungkinkan untuk itu. Beberapa website juga tidak memungkinkan, jadi itu butuh try and error. Kalau mau ngeset tuh sebentar, saya lupain namanya. Nah, nanti kalau nganu ya kita cari di apa namanya? Kita cari di internet aja gitu. Itu namanya kita menghilangkan si headless-nya dia. Ada option nggak? Ada web driver optionnya nggak ya? Nyebutnya apa nih dia di sini? Oh, kita cari di internet. Gampang zaman sekarang. Chrome driver headless. Namanya itu headless. Cuman ngesetnya istilahnya yang harus dipakai itu loh. Nah, ini kan misalnya. Santai saja. Pemrograman zaman sekarang tuh begini kok. Nah, oh argumennya, oke. Oh, jadi dia pakai argumen, bahasanya pakai put argumen, mana argumen? Add argumen gitu. Oke. Terus teksnya apa yang dipakai biasanya? Headless ya, main headless ya. Sudah main headless gitu ya. Oke, gitu ya. Ini misalnya gini. Nah, kita coba run aja. Nah, ini kan udah di run, ya kan? Ini di run, tapi nggak tampak di sana tuh, karena dia ada di belakang. Ini dia ada di belakang sana, nggak tampak. Tapi itu hanya untuk website yang memang beneran bisa dikerjakan di belakang, gitu ya. Oke, karena kita untuk belajar ya, ini kita off kan? Salah, kita off kan? Kita off kan saja ya, supaya tampak lah. Nanti kita nggak tahu mau ngapain kan. Nah, ini contoh, udah jadi. Bagiannya sudah sampai sini kayaknya cukup untuk pengenalan seleniumnya ya, gitu ya. Nanti baru kita mulai liatin ini ada apa sih di dalam sana gitu ya, sehingga jadi masalah seperti tadi itu. Yang jelas begini nih, ini dasarannya gitu ya, karena dia di dalam satu skopnya adalah di satu proses di satu proses prosedur ini, maka begitu prosedur selesai dia akan dihancurkan semua, langsung ditutup. Kita nggak usah repot-repot membersihkan semua memorinya lagi, udah diberesin oleh dia gitu ya, langsung dikosongin lagi semuanya, di off semuanya gitu. Tapi kalau ini kita taruh di sisi scope public sini, nah itu hati-hati, karena dia bisa jadi masih terbuka di belakang sana, apalagi kalau ada headless-nya gitu ya. Ya kira-kira sampai situ dulu ya. Ini saya save dulu kali ya. Nanti kita lanjutin lagi ya. Nama websitenya sudah jelas tadi. Oke. Sampai situ dulu udah ya. See you.